10 tanda bahwa seseorang sebenarnya sedang sangat dekat dengan kesuksesan, meskipun sering merasa sebaliknya. Banyak momen dalam hidup ketika seseorang melihat isi tabungan yang masih serba pas-pasan, karir yang terasa berjalan di tempat, atau hari-hari yang tampaknya tak membawa perubahan berarti. Situasi itu membuat siapapun merasa seolah sedang menjauh dari mimpi yang selama ini dikejar. Tapi kenyataannya keadaan seperti ini justru sering muncul saat seseorang sedang berada di fase penting menuju perkembangan yang lebih besar. Perjalanan menuju hasil besar sering terasa berantakan, penuh ketidakpastian, dan seperti tidak menunjukkan progres apa-apa di permukaan. Rasa tertekan dalam fase ini sebenarnya muncul bukan karena seseorang gagal, tetapi karena dirinya mulai menyentuh batas yang lebih tinggi dari versi lamanya. Otak sedang belajar untuk menyesuaikan diri dengan target yang lebih besar, sementara jalannya belum sepenuhnya terlihat jelas. Di titik inilah muncul rasa tidak nyaman, rasa ingin menyerah, atau keraguan pada diri sendiri. Namun justru dorongan semacam itu menandakan adanya perubahan internal yang sedang berlangsung. Setiap orang yang berada di proses pertumbuhan pasti merasakannya. Rasa jenuh, rasa seperti tidak bergerak, atau rasa capek secara emosional merupakan alarm bahwa seseorang mulai keluar dari zona lama yang dulu terasa aman. Zona itu sudah tidak cocok lagi untuk tujuan hidup yang lebih besar. Perasaan seperti ini bukan sinyal untuk berhenti, tetapi tanda bahwa tubuh dan pikiran sedang dipaksa naik ke level berikutnya. Yang sering membuat proses ini menipu adalah bentuknya yang tidak glamor. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorot lampu, dan tidak ada bukti instan yang mudah dilihat. Semua perubahan besarnya justru terjadi dalam diri, di belakang layar, sebelum akhirnya muncul ke permukaan. Dalam perjalanan menuju tujuan besar, tidak jarang seseorang merasa diperhatikan dengan tatapan meremehkan, disindir pelan, atau dinilai aneh karena pilihannya tidak mengikuti arus umum. Reaksi semacam itu sering mengusik hati dan membuat seseorang bertanya-tanya, apakah langkah ini memang tepat? Namun bila diperhatikan lebih dalam, orang tidak akan membuang energi untuk meremehkan sesuatu yang mereka anggap sepele. Sikap meragukan dari sekitar justru muncul, karena apa yang sedang dikerjakan terlihat lebih besar dari standar mereka. Kejaran mimpi yang tinggi biasanya tidak langsung disambut tepuk tangan. Mimpi yang aman, ringan, dan tidak keluar dari kebiasaan umum cenderung dipuji tanpa pikir panjang. Sebaliknya, mimpi yang menantang justru dibalas dengan keheningan atau komentar bernada ragu. Itu bukan tanda kegagalan, melainkan bukti bahwa target yang sedang kamu tuju berada di luar batas pandangan orang kebanyakan. Keraguan dari luar bisa terasa pahit, tetapi nilai pentingnya tidak bisa diabaikan. Reaksi itu menjadi kaca pembesar yang memperlihatkan bahwa langkahmu mengarah ke sesuatu yang tidak dikerjakan oleh banyak orang. Jalan yang berbeda memang membawa rasa tidak nyaman, tapi jalan seperti itulah yang biasanya menyimpan hasil paling besar. Melangkah ke area baru membuat seseorang tidak lagi berada di ruang aman yang dulu terasa nyaman. Orang lain mungkin tidak mengerti arah yang kamu kejar, namun bukan berarti langkahmu salah. Justru dari sikap skeptis mereka itulah muncul validasi bahwa kamu sedang menantang standar lama. Dan di saat seseorang berani menantang standar itu, ia sedang menggeser batas hidupnya ke tingkat yang tidak pernah dijajal sebelumnya. Keraguan dari sekitar bukan hambatan. Itu penanda bahwa kamu sedang berada di jalur yang tidak semua orang berani tempuh. Ada fase dalam perjalanan hidup ketika seseorang sudah menghabiskan waktu berjam-jam untuk belajar, bekerja, berlatih, dan membangun sesuatu, tetapi hasilnya seolah tidak muncul di permukaan. Setiap hari terasa sama, setiap usaha tampak menguap, dan progres sulit dilihat dengan mata telanjang. Fase seperti ini membuat banyak orang merasa gagal, padahal sebenarnya mereka sedang melewati bagian paling penting dari pertumbuhan. Pertumbuhan besar hampir selalu berawal dari proses yang tak terlihat. Sama seperti tanaman yang menghabiskan waktu panjang untuk membangun akar sebelum batangnya muncul ke permukaan, seseorang juga melewati masa di bawah tanah sebelum buah dari usahanya tampak. Semua jam lembur, semua malam panjang, semua tenaga yang dicurahkan, itu bukan hilang sia-sia. Itu sedang membentuk pondasi yang tidak mudah runtuh. Yang membuat fase ini terasa menipu adalah ketenangannya. Tidak ada tanda-tanda spektakuler, tidak ada perubahan besar yang bisa dibanggakan, dan tidak ada pujian dari siapapun. Namun di balik layar, kemampuan, mental, dan ketahananmu sedang ditempa. Semakin kuat pondasi yang sedang kamu bangun, semakin siap kamu menyambut momen ketika semuanya akhirnya meledak menjadi hasil yang terlihat. Kesalahan umum yang membuat orang berhenti adalah kurangnya kesabaran menghadapi fase akar ini. Mereka ingin hasil instan, padahal apa yang mereka inginkan membutuhkan waktu untuk matang sepenuhnya. Bila seseorang bertahan sedikit lebih lama, seringkali mereka akan melihat betapa dekatnya mereka dengan titik munculnya tunas pertama yang menandai keberhasilan. Proses yang berjalan pelan bukan tanda kegagalan. Itu tanda bahwa kamu sedang menyiapkan sesuatu yang tidak mudah goyah.
Munculnya kegagalan demi kegagalan sering membuat seseorang merasa seperti sedang berada di jalur yang salah. Setiap langkah terasa berat, setiap usaha tampak tidak membuahkan hasil, dan setiap kesalahan terlihat seakan menghancurkan kepercayaan diri. Namun kegagalan bukanlah tanda bahwa seseorang tidak mampu. Kegagalan justru tiket masuk menuju kemampuan yang belum dimiliki sebelumnya. Setiap kesalahan memberi pelajaran yang tidak akan pernah diberikan oleh keberhasilan instan. Perasaan sakit saat melihat jarak antara kemampuan saat ini dengan versi diri yang diimpikan memang membuat hati tidak nyaman. Tapi rasa sakit seperti itu menandakan kamu sedang menyadari adanya ruang yang bisa ditingkatkan. Tidak semua orang punya sensitivitas seperti itu. Banyak yang berjalan tanpa arah, merasa hidupnya baik-baik saja padahal stagnan. Kamu justru mampu melihat potensi yang masih bisa digali, dan itu tanda penting bahwa kamu sedang bergerak menuju level yang lebih tinggi. Perbandingan diri pun sering menimbulkan tekanan, terutama ketika melihat perjalanan orang lain yang tampak lebih mulus. Namun perbandingan bukan berarti kamu kalah. Itu hanya menunjukkan bahwa kamu memiliki kesadaran bahwa hidupmu tidak harus berhenti di titik sekarang. Kamu sedang melihat peta jalan, bukan akhir cerita. Orang lain memiliki perjalanan, waktu, dan tantangan yang berbeda. Setiap orang pernah berada di fase awal yang membingungkan sebelum sampai ke titik stabilnya. Ketika rasa kecewa muncul karena perbedaan antara harapan dan kenyataan, jangan buru-buru menganggapnya sebagai kegagalan. Itu justru bukti bahwa kamu sedang menulis bab yang penting dalam perjalananmu. Bab yang penuh proses, penuh revisi, penuh rasa tidak nyaman. Tetapi bab inilah yang akan membuat halaman-halaman selanjutnya lebih kuat. Perubahan minat sering muncul tanpa disadari. Hal-hal yang dulu terasa menyenangkan perlahan kehilangan daya tariknya. Nongkrong sampai larut malam yang dulu terasa wajib, sekarang malah terasa melelahkan. Obrolan ringan yang dulu membuat waktu terasa cepat berlalu kini justru terasa kosong. Perubahan semacam ini bukan tanda kamu menjadi aneh atau menjauh dari orang lain. Itu tanda fokusmu mulai beralih ke sesuatu yang lebih berarti. Pergeseran minat biasanya muncul saat seseorang mulai membangun tujuan baru. Pikiranmu mulai mencari hal-hal yang lebih relevan dengan masa depanmu. Kebiasaan lama yang tidak mendukung arah itu mulai terasa hambar. Perasaan itu tidak menunjukkan bahwa kamu merasa lebih hebat dari orang lain. Ini hanya cara tubuh dan pikiran memberi sinyal bahwa kamu sedang tumbuh keluar dari pola-pola lama yang tidak lagi cocok dengan dirimu. Lingkar pertemanan pun ikut berubah seiring perubahan fokus tersebut. Ada momen ketika kamu merasa sedikit terpisah dari lingkungan yang dulunya sangat dekat. Bukan karena kamu menjauh, tetapi karena frekuensi yang kamu kejar sudah mulai berbeda. Perasaan seperti ini sering menimbulkan sepi. Namun sepi tidak selalu berarti kehilangan. Sepi bisa menjadi ruang kosong yang memberi tempat bagi hal-hal baru, orang baru, dan percakapan yang lebih sesuai dengan jalan yang sedang kamu tempuh. Perubahan kebiasaan juga mulai terlihat. Kamu mulai tertarik dengan hal-hal yang membangun diri, menata rutinitas, memilih konten yang lebih bermanfaat, dan memperhatikan detail kecil yang bisa membuat hidup lebih stabil. Semua perubahan kecil ini sedang mendorongmu keluar dari versi lama yang sudah tidak relevan lagi. Perasaan asing saat memasuki bab baru bukan pertanda buruk. Justru itu bukti kalau perjalananmu sedang memasuki wilayah yang lebih luas daripada sebelumnya. Setiap orang pasti pernah merasakan momen kecil yang membuat hati seolah mendapat angin segar. Mungkin berupa peluang kecil, hasil kerja yang baru terlihat sedikit, atau keberuntungan singkat yang muncul lalu menghilang begitu cepat. Walau terlihat sepele, momen seperti itu sebenarnya bukan kebetulan. Itu petunjuk bahwa apa yang kamu kejar sedang bergerak ke arah yang benar. Semuanya seperti cuplikan singkat dari masa depan yang sedang kamu bangun perlahan. Ketidaknyamanan yang muncul dalam proses perubahan juga bukan tanda bahwa kamu tidak cocok di jalur ini. Perasaan kikuk saat belajar hal baru, canggung saat mencoba sesuatu yang belum pernah dilakukan, atau bingung ketika menghadapi tantangan berbeda adalah bagian alami dari fase belajar. Orang yang berhenti berkembang biasanya justru berada dalam kondisi yang terlalu nyaman. Kamu tidak termasuk kelompok itu. Kamu sedang memasuki wilayah yang menantang kemampuan lamamu. Setiap rasa tidak percaya diri, setiap langkah yang goyah, setiap percobaan yang belum berhasil sedang membangun kapasitas baru dalam dirimu. Kamu sedang menyiapkan diri untuk hasil yang lebih besar daripada yang bisa dicapai oleh versi lamamu. Rasa tidak nyaman adalah bukti kamu tidak lagi berjalan dengan autopilot. Kamu sedang hadir sepenuhnya dalam proses belajar. Ketangguhan yang kamu tunjukkan selama ini menjadi poin paling penting. Kamu tetap berdiri ketika keadaan sulit, tetap bergerak meski hati capek, dan tetap mencoba meski progresnya naik turun. Orang yang bisa bertahan di fase tersulit biasanya justru menang bukan karena mereka paling cepat, tapi karena mereka paling tekun. Ketika seseorang terus maju tanpa menyerah, hasil besar sering muncul pada saat yang tidak terduga. Selama kamu tetap melangkah, kamu semakin dekat,
bukan semakin jauh. Setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini sedang mempersiapkan puncak perjalananmu.